Ya, sekarang saya ingin ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Bang Viva Yoga, merasa nggak sih bahwa tim dari Pak Ganjar ini akhir-akhir ini sering memirip-miripkan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi? Pak Sandi sempat mengatakan Ganjar ini Jokowi 3.0. Lantas Pak Prabowo berapa poin O ini bagaimana? Ya, pola kampanye yang persuasif, yang komunikatif, tidak konfrontasi adalah sesuatu model kampanye yang sangat baik. Kalau dari PKN Prabowo Gibran itu tidak mengembangkan model konfrontasi, tapi mengembangkan model merangkul, sayang dan penuh kasih gitu. Kalau kemudian ada strategi yang dimainkan oleh masing-masing kandidat dalam rangka untuk peningkatan elektoral, saya rasa itu hal yang wajar karena masing-masing kandidat juga telah menghitung nilai elektoral, potensi untuk tren kenaikan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saat ini dari sisi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu relatif tinggi, sekitar 74-75%. Hal itu membawa akibat ada Jokowi efek. Artinya bahwa kutil efek dari Jokowi itu berpengaruh untuk menambah nilai elektoral. Nah, dengan berpasangan dengan Mas Gibran, tentunya ini secara matematis akan membuktikan dan menjadi sebuah kenyataan bahwa Jokowi efek atau efek echo just dari Jokowi itu berada di pundaknya Prabowo Gibran. Hal itu dibuktikan dari beberapa hasil survei menunjukkan terjadi tren kenaikan di beberapa daerah terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dan ini akan kita tingkatkan sekali lagi, masih ada sisa waktu Mbak Caca untuk proses kenaikan elektoral pasangan Prabowo Gibran dengan model kampanye yang merangkul, penuh sayang dan penuh kasih. Baik, Bang Deddy, memirip-miripkan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ini karena memang Jokowi efek gitu. Akhirnya mengakui juga bahwa tanpa Jokowi efek agak susah ini Pak Ganjar gitu kah? Memirip-miripkan Pak Jokowi, cobalah kita gunakan akal sehat dan memori kita ya. Memori kita. Pak Ganjar Pranowo hari ini itu versi Jokowi tahun 2014. Kenapa kami katakan begitu? Pak Jokowi dan Pak Ganjar bukan tipikal pemimpin yang lebih suka duduk di ruangan kerja. Keduanya suka belusukan. Pak Ganjar sering tidur di desa di rumah warga. Kedua, orangnya tidak suka birokrasi yang bertele-tele. Sama dua-dua. Maunya semua serba cepat, nggak pakai birokrasi yang ribet, lalu lakukan sesuatu yang konkret. Yang ketiga, mereka sama-sama lahir dari rahim rakyat. Artinya bukan anak elit, bukan anak siapa-siapa. Bahkan dulu Pak Ganjar itu sampai harus putus kuliah sementara, berhenti untuk bisa mencari dana agar melanjutkan kuliah. Nah, kalau sekarang dikatakan menarik-narik biar mirip-mirip, kalau menurut kami itulah sejatinya. Kenapa? Karena yang pertama mengusulkan dan melakukan gerakan katakanlah politik atau manuver untuk mengangkat Ganjar menjadi calon presiden, yaitu Pak Jokowi. Itu sangat clear gitu ya. Justru dan juga program-program Pak Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Yang namanya nawacita itu cikal bakalnya adalah dasar prasetya partai di PDI Perjuangan. Misalnya rakyat harus mendapat pendidikan gratis, kesehatan gratis, gitu-gitu ya. Soal maritim, segala macam. Itu kan memang ideologi program-program yang menjadi concern dari PDI Perjuangan. Dan kemudian dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan sangat baik. Jadi kalau dibilang bahwa kita mematut-matut, saya kira ya memang sudah sepatutnya. Tanpa harus dimirip-miripin, saya kira rakyat juga bisa melihat. Nah, tapi sekarang ada persoalan kita begini. Kenapa masyarakat tidak cenderung suka dengan substansi atau katakanlah topik-topik penting dalam pengelolaan bangsa hari-hari ini? Realitanya kan memang begini, situasi ekonomi kita kan memang tidak terlalu baik, ya. Jadi saya mendapat informasi dari kalangan perbankan,
80% dari para nasabah yang punya simpanan 100 juta ke bawah itu menciut. Ya, yang punya simpanan 100 miliar ke atas itu melonjak. Artinya apa? Pertama ada terjadi cash dry out. Uang cash yang berada di masyarakat itu sangat kecil. Sementara kenaikan harga bahan pokok berapa rupiah pun itu berdampak langsung terhadap ekonomi keluarga, buruh tani, nelayan gitu ya. Sehingga ketika kemudian ada program bansos ya yang ini kita juga ikut mendorong ya sebagai social safety net ya. Tahun ini untuk sampai tahun depan tuh kita 500 triliun. Kita negara yang paling besar memberikan program bansos kepada rakyatnya. Ya 500 triliun. Ya itu hampir sama dengan subsidi kita untuk energi. Jadi 1.000 triliun itu semua untuk rakyat. Dari 3.000 ini Baik, kita baik. APBN gitu loh. Jadi kalau ditanya orang, oh kok ini nyocok-nyocokin, ya salah. Oke. Yang nggak mungkin itu adalah nyocokin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh gitu. Loh, iya dong. Coba kita lihat Masuk nih pertama. barangnya. Pak Prabowo kan bukan orang yang gemar belusukan. Iya. Betul nggak? Oke. Benar nggak? Nggak, saya tanya. Itu Saya nggak nggak satu. bisa bilang ini. Loh, ini kan biar saya kasih tahu Iya, ya. iya. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo kerjanya nggak satset, nggak gaspol. Waduh, Iya dong. poin ini ya, nggak Iya satset, dong. nggak suka belusukan. Iya, Ya, yang oke. ketiga, Ada lagi? Pak Prabowo itu lahir dari kalangan elit. Oke, kalau elit, Ya ditahan toh? dulu. Para pejabat Iya, tinggi, iya. menteri dan segala macam. Ditahan Jadi dulu. Kalau kebanyakan nggak bisa jawab ini Kan Bang Viva tiga Yoga. tadi saya samakan. Bang Viva Yoga, lebih mirip Pak Ganjar kepada Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo. Lahir dari kalangan elit, nggak suka belusukan, kurang satset. Dijawab dong. Saya tidak bicara soal fisik ya, karena fisik itu sangat tidak intelek dan sangat tidak ilmiah, karena itu juga bisa berbau hal-hal yang tidak patut. Bayangkan kalau kita bicara soal fisik, bagaimana saudara kita yang penyandang difabel dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor kepatuhan ketika berbicara soal fisik. Fisik itu sangat non-intelektual dan tidak ada hubungannya dengan visi dan demokrasi. apa ya? Yang kedua, darah Pak Prabowo itu ada di Mas Gibran. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo bukan Jokowi, iya. Mas Ganjar juga bukan Jokowi, iya. Tapi visi dari Prabowo Gibran itu adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi bukan hanya darah Pak Jokowi yang ada di Mas Gibran, tapi juga visi Pak Jokowi adalah untuk melanjutkan dan menyempurnakan itu ada di Prabowo Gibran. Oke. Jadi oleh karena itu, jadi ketika berbicara soal belusukan segala macam, itu kan cara metode bagaimana kita bisa meningkatkan nilai elektoral. Tapi sejatinya soal visi, misi itu sudah tertuang dan program selanjutnya adalah kita akan berkompetisi secara fair, luber, judil, aman nyaman di pemilu presiden dan kita akan bisa untuk memberikan sebuah jawaban kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, komunikasi, program-program kita yang baik yang akan bisa membawa kemajuan buat peradaban Indonesia. Dan dari hasil survei Mbak Caca, beberapa lembaga survei telah menunjukkan bahwa program relatif diterima oleh masyarakat dan yang kedua persepsi dan personifikasi Pak Jokowi itu ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran dan beberapa hal nilai elektoral yang semakin meningkat ini akan kita perluas secara lebih detail lagi agar beberapa kantong-kantong suara yang masih punya potensi untuk naik nilai elektoralnya akan kita naikkan dengan cara-cara yang beradab dan sesuai dengan konstitusi, berlandaskan kepada aturan yang ada. Baik, Gitu, ditahan Mbak. dulu Bang Viva Yoga, nanti saat lagi boleh ditanggapi sebenarnya siapa sih paling mirip dengan Pak Jokowi. Tapi kalau statement dari Ganjar Pranowo sendiri mengatakan saya sangat dekat dengan Pak Jokowi sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.